Halo, jumpa kembali bersama saya melalui kuliah kita, yaitu pada mata kuliah pemrograman komputer, di mana kita masih memanfaatkan MATLAB sebagai media utama kita dalam belajar tentang pemrograman komputer. Oke, pada pertemuan ke-10 di kali ini kita akan belajar tentang analisis data. Oke, jadi eh, pada pertemuan ke-10 ini ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan analisis data ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menganalisis dan memanipulasi data dengan mempergunakan MATLAB. Ya, jadi terutama untuk perhitungan statistik seperti yang bisa dilihat. Jadi dalam analisis data ini ada maksimum dan minimum, jumlah dan produk, statistika yang berisi tentang bagaimana kita menghitung nilai rata-rata, menghitung nilai tengah, standar deviasi, variansi, dan kita mengurutkan data. Dan yang terakhir adalah kita membuat histogram atau grafik ya dalam materi terkait dengan analisis data ini. Oke, jadi ketika kita belajar tentang Excel, kita juga pasti mengolah data menggunakan fungsi-fungsi ini ya. Jadi ini dia. Jadi menurut saya ini bukan lagi sesuatu yang baru buat kalian ketika kalian melihat fungsi-fungsi ini. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi ketika kita belajar menggunakan atau mengolah data menggunakan MATLAB ini, ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Jadi sama seperti kita belajar pada materi sebelumnya, kita bisa belajar menggunakan command window, atau juga kita bisa belajar menggunakan file atau jendela editor. Dan bedanya adalah kalau kita bekerja menggunakan command window, pastinya ada kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Kalau kita kerja menggunakan command window, tentunya ketika input yang kita lakukan salah, maka kita tidak bisa mengeditnya. Ya, tidak bisa mengeditnya. Bahkan ketika kita bekerja dari atas sampai bawah ya, dari atas sampai bawah, bahkan kita bisa melihat bahwa itu tidak rapi dan kita punya jendela kerjanya itu tidak rapi. Itu dia. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa bekerja menggunakan file, jendela editor. Nah itu. Jadi kalau kita salah kita masih bisa mengedit. Itu dia, seperti itu. Dan juga mungkin akan kelihatan lebih rapi ya. Jadi di sesi akhir daripada materi kita di hari ini, saya juga akan menampilkan program sederhana di mana kita akan melakukan suatu inputan dan data yang kita input itu akan diolah secara otomatis oleh program yang kita buat. Jadi kita hanya menginput kita punya data ya, dan dia akan mengolah data tersebut dan menampilkan hasilnya seperti itu. Nah, seperti apa ya kira-kira? Jadi maksudnya itu seperti ini. Misalkan ini yang sudah saya buat sebelumnya, jadi bisa lihat. Nah, seperti ini. Jadi ada menu pilihan, ada yang sekitar 4 fungsi ya, atau 4 menu yang akan kita olah. Jadi pilihlah nomor sesuai dengan menu pilihan. Jadi misalkan ketika kita melakukan penginputan menu pilihan ini, jadi kita input sesuai nomor, jadi dia akan dia akan mengkonfirmasi apakah benar yang kita input itu sudah benar atau belum. Misalkan saya ingin menginput atau kita ingin menghitung fungsi nilai maksimum dan minimum. Jadi kita klik satu, nah dia akan mengkonfirmasi oh ya fungsi nilai max dan minimum. Oke, kita masukkan nilai. Nah, misalkan nilai ini ya. Kita enter. Nah, dia secara otomatis akan menampilkan nilai maksimumnya berapa dan nilai minimumnya berapa. Kita coba lihat. Nilai maksimum berarti nilai tertinggi dari data ini. Nilai tertingginya adalah 177 nih. Nah, yang terendahnya adalah 160. Benar, seperti itu. Oke, kita juga bisa membuat yang lain-lain. Jadi kita tinggal memasukkan nomor sesuai dengan menu pilihan yang ada.
Oke, lalu setelah itu kita tinggal inputkan datanya. Data ini dia tanpa menggunakan variabel, jadi kita hanya memasukkan nilai saja, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan sudah, kita akan coba belajar langsung saja menggunakan M-file. Kita edit. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita belajar menggunakan M-file, tentunya kita memerlukan yang namanya data dulu ya. Data dulu. Kalau tadi di awal sudah saya bikinkan sebuah data. Dan jadi data itu dari mana? Data itu dari kita punya file yang ada di current folder ini dalam bentuk PNG. Jadi dia dalam bentuk image atau gambar. Dan bagaimana cara membukanya? Cara membukanya itu gampang. Sebentar. Oke, cara membukanya itu ada sebuah sintaks ya yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini kayak kita panggilnya menggunakan command window. Jadi kita bisa isikan dengan nama variabel dulu, misalkan variabelnya apa ya, vp aja, inisial nama saya, kemudian ada namanya amread, kemudian tanda kutip, lalu kita isikan dengan nama filenya, diikuti dengan tipe filenya png. Namanya adalah maxmin, tipe filenya png, koma, tanda petik kembali, kita ketikkan tipe filenya png. Kemudian untuk menampilkannya itu kita gunakan sintaks mshow, diikuti dengan nama variabelnya yaitu vp. Kita tidak perlu lagi menggunakan titik koma. Kalau misalkan kita ingin menampilkan langsung, berarti kita tidak perlu lagi menggunakan titik koma. Tapi kalau misalkan kita tidak ingin menampilkan secara langsung, maka kita bisa gunakan titik koma seperti itu. Oke, ya kita enter. Nah, ini kita punya soal. Kita punya soalnya sudah ada. Ini dia, jadi datanya sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini datanya. Misalkan variabel x atau vektor x. Jadi 105, 107 ya, sama seperti ini sampai dengan terakhir 170. Jadi pada gambar ini ada dua data. Dia data tinggi badan sama data IP mahasiswa. Nah, tapi kita di sini belajar, kita gunakan data pertama saja terkait dengan data tinggi badan dalam sentimeter ya. Oke, jadi ini merupakan data tinggi badan dalam sentimeter. Oke, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah sesuai dengan kita punya materi hari ini, kita akan menghitung yang namanya nilai maksimum. Nilai maksimum. Nilai maksimum sama dengan fungsinya max daripada x. Kemudian ada nilai minimum. Kemudian ada kita menghitung jumlah total. Kita gunakan fungsi sum. Kemudian untuk menghitung apalagi produk ya. Produk ini merupakan perkalian antar elemen vektor. Produk ya. Jadi di sini kita gunakan fungsi prod. Kalau untuk yang statistika, ada kita menghitung yang namanya rata. Terus apa lagi ya? Kita gunakan fungsi mean. Kemudian ada standar deviasi.
kita gunakan fungsi std, terus ada variance, kita gunakan fungsi var. Oke, dan terakhir kita membuat grafik. Ya, kita membuat grafik. Ya, grafiknya seperti apa? Grafik dalam bentuk histogram ya. Ya, kita bisa langsung ya histogram daripada data X ini. Oke, kalau misalkan sudah, kita langkah baiknya save dulu. Kita save-nya dalam bentuk dengan nama apa ya? Belajar analisis dan adik aja. Oke, kita save. Kalau misalkan save, kita coba jalankan. Wah, ada error. Nilai max. Wah, dia sudah melebihi dimensi matriks. Udah. Jadi untuk nilai maksimum ini kita hapus saja. Oke, kita coba jalankan kembali. Apa lagi? Min. Hapus lagi. Wow, seperti itu. Oke, seperti itu. Dan di sini dia menampilkan secara otomatis grafik ya, grafik kita. Dia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tadi dia error? Ya, kenapa dia menghasilkan apa nih? Index exceeds matrix dimension. Jadi dimensi matriksnya itu dimensi matriksnya itu sudah lebih. Di sini dia menunjukkan garis kedua atau garis kedua di sini tadi. Jadi tidak jadi soal itu sebenarnya tidak jadi masalah ya. Jadi inilah beberapa kekurangan ketika kita mengolah data sekaligus seperti itu. Jadi langkah baiknya kita tidak perlu menggunakan seperti itu. Coba kita bikin yang baru, coba nilai maxnya. Sama ya. Oke. Kalau memangnya tidak bisa, kita coba cara yang terakhir ya. Kita membuat seperti yang tadi. Seperti ini. Oke, langkah baiknya seperti itu supaya ketika kita kerja itu dia bisa kelihatan bagus dia. Jadi kalau misalkan di sini kita menginput data seperti yang tadi satu yang pertama sudah. Coba kita masukkan yang data seperti itu. Oke. Dia akan menghitung jumlah totalnya sekian, produknya sekian. Seperti itu ya. Coba ini kita jalankan. Bisa. Ya kan? Makanya tadi kan saya bilang, kalau datanya sudah terlalu banyak, atau sudah lebih, itu berarti kita tidak bisa mengolahnya. Jadi kita harus bikin satu-satu seperti ini, atau tidak boleh lebih dari yang seharusnya lah dimensinya. Oke, jadi itu bisa kita buat seperti yang tadi ya, seperti ini. Kita langsung saja ya, dari ini kita kita hapus saja lah. Kita taruh datanya di sini supaya ketika kita mengolah datanya tinggal kita copy paste seperti itu. Oke, jadi kita awali dengan membuat clear, bukan sampul, clear CLC. Nah, di sini kita akan menampilkan menu-menu seperti ini.
kita akan menampilkan menu-menu, berarti kita gunakan fungsi display. Oke. Menu pilihan. Menu pilihan seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada menu pilihan yang pertama, ada fungsi. Kita copy paste ya supaya cepat ya. Oke. Kemudian ada berikut display dari yang fungsi kedua, yaitu fungsi dari jumlah dan produk. Oke. Terus ada menu yang ketiga, nama itu fungsi statistika. Di dalam fungsi statistika ini ada beberapa fungsi yang akan diolah. Oke, ini 4, sorry. Yang terakhir adalah fungsi sortir. Oke, kebetulan pada fungsi sortir ini kita akan langsung membuat yang namanya grafik. Jadi kita langsung aja dengan grafik supaya tidak kelupaan. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita sudah bikin ini, kita akan membuat yang namanya tunggu, kita save dulu. Kemudian kita run. Kita lihat dulu apakah berhasil. Nah, ini dia. Udah. Menu pilihannya sudah siap. Sekarang kita akan membuat sebuah variabel yang dikhususkan untuk kita melakukan penginputan. Otomatis ada sintaks baru yang akan kita buat, namanya input. Jadi kita ketik dulu variabel. Nah, variabel apa ya? VP aja ya, VP aja sesuai dengan inisial nama saya. VP sama dengan input. Jadi dalam penginputan ini kita akan kasih keterangan dulu. Pilihlah nomor dan sesuai menu pilihan seperti itu. Oke, jadi pada tahap ini ketika diminta pilihlah nomor sesuai menu pilihan, kita akan menginput nomor sesuai dengan menu yang ada. Jadi kalau misalkan kita ingin mengolah data terkait dengan fungsi nilai maksimum dan minimum, maka kita pilih yang nomor 1. Kita akan memilih nomor 1 seperti itu. Jadi kita tinggal input 1 atau angka 1 seperti itu. Oke, selanjutnya karena ini ada beberapa menu pilihan ya, jadi kita perlu menggunakan sebuah fungsi baru, namanya tuh switch case seperti ini. Switch case apa tuh fungsinya Jadi kalau ingin tahu fungsinya seperti apa, kalian bisa gunakan fungsi help switch. Kalian bisa mencari dia digunakan untuk apa, seperti itu ya. Oke, jadi karena kita ingin menggunakan switch case jadi berdasarkan namanya switch ini berarti kita akan mengalihkan menjadi beberapa bagian. Kenapa? Karena di sini kita memiliki beberapa fungsi atau beberapa kasus yang akan kita olah datanya seperti itu. Jadi untuk itu kita jadi switch ini kita akan olah ya. Ini dia baru muncul.
Ini penjelasan terkait dengan switch. Nah, itu dia ya. Jadi switch diikuti dengan ekspresi daripada switch itu. Jadi artinya kita akan mengalihkan switch ini berdasarkan beberapa kasus ini atau beberapa menu ini. Jadi dialihkan berdasarkan data atau nomor yang kita masukkan. Jadi switch ini kita lanjutkan dengan ekspresi yang kita masukkan tadi, yaitu VP, variabel yang kita buat atau ekspresi yang kita buat seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah titik koma, kita lanjutkan dengan case seperti ini, case ekspresi, lanjutkan dengan statement seperti itu. Jadi case ini ada beberapa kasus, jadi 4, jadi kita kasus 1 seperti itu aja. Oke, jadi kita punya statementnya seperti ini. Jadi ketika kita pilihkan nomor, kita harus menampilkan dulu atau memberikan keterangan dulu atau konfirmasi dulu apakah yang kita pilih ini sudahkah benar atau belum, ataukah kita sudah menghitung atau yang ingin kita olah datanya ini sudah benar atau belum. Oke, jadi kita tampilkan dulu, kita buat tampilannya, kita konfirmasi dulu bahwa itu adalah benar, yang kita tampilkan itu adalah benar. Jadi kita copy aja supaya lebih cepat. Oke, seperti itu. Oke, setelah sudah, dia akan mengkonfirmasi bahwa oh ya, kita ingin mengolah data terkait dengan menu pada angka pertama. Jadi setelah kita melakukan kita memilih data, memilih menu, kita diminta untuk memasukkan nilai. Jadi untuk bisa memasukkan nilai berarti kita melakukan penginputan. Jadi sama seperti ini. Jadi kita melakukan mengetik dulu misalkan variabel ya, atau ekspresinya misalkan n sama dengan input kita seperti itu, sama seperti ini. Oke, input kita misalkan perintah masukkan nilai. Jadi nilai ini ketika kita masukkan nilai berarti dia tidak perlu menggunakan variabel. Jadi mungkin kita kasih keterangan tanpa variabel gitu aja, misalkan gitu. Oke, seperti itu. Kalau misalkan sudah, kita lanjutkan dengan mengetikkan rumus. Jadi kenapa rumus? Karena ketika kita masukkan nilai, ketika kita enter, dia akan secara otomatis akan mengolah data yang kita masukkan tersebut. Jadi kalau misalkan pertama kita ingin menghitung yang maksimum sama minimum, berarti kita misalkan variabel max, kita gunakan sintaksnya itu max apa ya, kita gunakan max ini berdasarkan variabel ini atau ekspresi ini ya, karena ketika kita masukkan data atau nilai, kita tidak tahu bahwa itu nilainya apa atau berdasarkan variabel apa. Jadi karena kita sudah punya ini, berarti kita masukkan sesuainya aja, karena dia mewakili nilai yang kita masukkan. Oke, jadi kita n seperti itu. Kemudian kita ingin menghitung nilai min. Oke, setelah dia mengolah, dia akan menampilkan nilainya. Jadi untuk bisa menampilkan nilainya dalam hal ini kita gunakan fungsi namanya fprint. Itu dia fprint di apa ya? Kita ingin menampilkan nilai maksimum. Sama dengan aja lah itu. Setelah itu dia akan menampilkan nilai. Jadi nilai berdasarkan nilai max.
Jadi kita tidak perlu menggunakan tanda petik seperti ini. Kalau misalkan kita gunakan tanda petik seperti ini, ketika display nanti dia akan menampilkan tulisan sama seperti kita ini. Ya. Tapi kalau misalkan kita tidak gunakan display tanda petik pada display ini, maka dia hanya menampilkan nilai dari ini. Ketika kita klik ini, dia akan ada warna ya. Ini. Maka dia menampilkan nilai daripada itu. Oke, dari variabel max ini. Ya, ini max ini variabel ya. Itu dia, variabel. Ya, kalau ini adalah sintaksnya atau rumusnya nanti nih. Berisi nilai. Ya. Jadi kalau yang ini dia hanya menampilkan semacam cetak ya, dia mencetak sesuai dengan kita muat atau kita tulis. Seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba bikin yang lain untuk yang nilai minimum. Oke, seperti itu. Oke, sama seperti kita punya ekspresi ini ya, untuk switch dia harus diakhiri dengan kata n. Kenapa n? Karena di sini kita masih menemukan error ya. Jadi supaya tidak error, kita tambahkan n ya. Kita lihat sudah hijau, no warning. Oke, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba kita save dulu, kita run ya, seperti ini ya. Jadi pilihlah nomor sesuai menu pilihan. Kita pilih yang pertama karena kita masih buat yang pertama. Kita enter. Dia mengkonfirmasi bahwa itu adalah menu pilihan yang pertama, yaitu menghitung atau fungsi nilai maksimum dan minimum. Jadi kita diminta untuk masukkan nilai variabel ya, nilai tanpa variabel. Jadi hanya masukkan nilai saja. Ini kita punya nilai, kita copy. Itu dia, kita enter. Secara otomatis dia akan mengolah data yang sudah kita masukkan ini. Dan nilai tertingginya adalah 107, nilai terendahnya adalah 160, seperti itu. Oke, bisa dipaham ya. Kalau semoga bisa dipahami. Kalau misalkan sudah, kita akan coba bikin yang lainnya, untuk jumlah produk, statistika, dan kita buat sortir dan grafik. Oke, seperti itu. Jadi kita copy aja seperti itu. Oke, ini kita ganti case to. Kemudian displaynya kita copy di sini supaya tidak perlu lagi ketikan yang panjang. Oke, mungkin inputannya kita coba ganti dengan misalkan M. Apa ya? Di sini karena kita menghitung tuh jumlah, berarti kita jumlah. Ini sintaksnya itu kita gunakan fungsi sum. Ini produk, kita gunakan fungsi prod, sama seperti kita belajar tadi sebelumnya. Tapi hati-hati, variabelnya kita ubah jadi M ya, seperti itu. Ini kita ingin menghitung apa ya, jumlah total. Di sini kita punya jumlah produk seperti itu. Oke, seperti itu. Keren. 2. Salah. Oke, ini dia. Jumlah total sekian, jumlah produknya sekian. Seperti itu. Jadi produk ini merupakan perkalian antar elemen daripada vektor X. Ya, sini adalah sekian. Oke, kalau misalkan case kedua ini sudah bisa kita buat, berarti bisa menjadi gambaran ya untuk kita membuat untuk yang fungsi statistika dan membuat sortir. Kita copy.
Oke, jadi pada statistik ya ini ada beberapa hal yang akan kita olah. Misalkan variabel baru namanya variabel O. Ya, variabel apa ya? Y adalah itu ini. Jadi kita olah yang pertama kita ingin hitung rata rata. Jadi untuk rata kita gunakan fungsi mean. Variabelnya Y. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung nilai tengah. Kita tak pakai median saja. Kemudian kalau panjang median dari Y, jadi kita copy kembali biar cepat. Kemudian kita akan menghitung misalkan deviasi, standar deviasi ya. Ini STD. Terus ada variansi. Fungsinya var. Oke, untuk cetaknya ini kita ganti. Oke. Rata. Rata. Oke, kalau ini untuk nilai tengah. Oke, di sini kita gunakan median. Copy lagi. Oke, apa lagi ya? Terus ada standar deviasi. Di sini kita pakai variabelnya deviasi seperti ini. Terus yang terakhir ada namanya variansi. Oke. Terus di sini kita tulisnya varians karena variabel varians yang kita gunakan. Oke, kalau misalkan sudah, kita buat yang terakhir untuk yang case 4 atau menu pada kasus yang ke-4. Case 4 kita copy kembali. Ini dia. Oke, ini Z aja. Jadi karena ini sortir ya, sortir itu berarti kita mengurutkan data. Jadi kita gunakan saja variabel namanya sortir. Kemudian sintaks yang kita gunakan itu namanya sort. Jangan lupa ini diganti dengan variabel inputan data yaitu Z. Lalu ini kita hapus. Seperti itu. Dan untuk ini kita ganti dengan nama urutan data. Oke. Ganti namanya sortir. Ini kita hapus. Oke, seperti itu. Oke, oh ya, tidak lupa kita buatkan grafik ya. Grafik namanya histogram. Histogram dari mana nih? Nah, untuk histogram sendiri ya, kita bisa menampilkan. Jadi untuk histogram nih, untuk pembuatan grafik, ada beberapa grafik yang bisa kita tampilkan. Kalau pada plot 2 dimensi dan 3 dimensi, kita sudah buat ya beberapa tampilannya, tapi yang paling umum yang biasa sering kita gunakan ketika kita menganalisis data itu ada yang namanya apa ya, ada grafik batang,
Kita bisa gunakan yang namanya bar. Ada juga yang namanya dalam bentuk 3 dimensi, kita bisa gunakan bar 3. Ada juga yang dalam bentuk garis seperti itu, namanya kita gunakan stem. Yang terakhir ada yang namanya dalam bentuk grafik tangga, sintaksnya itu stairs ya. Jadi histogramnya itu karena ini ada beberapa grafik yang mau kita tampilkan, berarti ini saya ganti menggunakan figur supaya dia tidak tertindih oleh grafik yang lain. Oke, seperti itu. Ini figur 2. Figur 2 seperti itu. Ini figur 3. Copy aja. Figur 4. Ini figur 5. Oke, jadi histogram ini kita bisa buat datanya itu ya. Data yang kita tampilkan dalam bentuk grafik itu berdasarkan data awal kita atau data yang kita masukkan ya. Ataupun data yang sudah kita olah. Itu dia, seperti ini. Jadi kalau misalkan mau kita masukkan data setelah kita olah ya, kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau sebelum kita olah berarti data yang kita masukkan seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan variabelnya itu berdasarkan misalkan saya pakai yang sebelum kita olah aja, yaitu Z ya. Saat ini juga kita coba buat berdasarkan data sebelum kita olah. Itu dia. Oke, kalau misalkan sudah, kita lanjutkan dengan menyimpan. Kalau kita coba jalankan. Oke, kita masukkan, misalkan tadi kita sudah itu yang menu kedua, kita coba jalankan menu yang ketiga. Masukkan nilai, copy. Oke, dia menghitung ya, dia mengolah data langsung, nilai rata-ratanya sekian, seperti itu. Bisa. Oke, kembali lagi, kita coba jalankan kembali. Sorry, salah, bukan ini. Itu dia. Kita coba jalankan kembali, kita pilih yang keempat. Kita hapus dulu. Kita fungsi sortir dan grafik. Kita masukkan datanya, jadi urutan data. Jadi dia. Jadi intinya adalah ketika kita menggunakan fungsi sortir, sort ini untuk bisa mengurutkan data, ya secara defaultnya atau secara otomatisnya mengurutkan data dari nilai terkecil sampai ke nilai yang terbesar, seperti itu. Oke, ini kita punya grafiknya sudah jadi. Udah ada ya. Sebentar. Itu dia. Kalian bisa lihatnya seperti itu. Figur 1-nya di mana? Figur 1-nya belum kelihatan. Histogramnya belum kelihatan ya. Oke, jadi ini adalah grafik-grafik ya. Kalau ini grafik yang stairs punya, atau yang tangga. Ini untuk yang stem. Terus ada yang figur. Ya. Figur ini merupakan 3 dimensi. Ya, 3 dimensi seperti ini. Nah, terus ada yang grafik batang saja nih.
Seperti itu. Ini dia. Oke, jadi kalau untuk yang seperti ini, selain kita tampilan defaultnya seperti ini, tentunya kita bisa melakukan pengaturan sama seperti kita belajar menggunakan belajar tentang plot 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Jadi terserah kalian bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Jadi misalkan ini bisa contoh ya. Misalkan sini saya bisa ubah, misalkan saya ingin lakukan, karena ini dalam bentuk grafik batang, berarti kita tidak bisa membuatnya dalam bentuk kayak bintang-bintang gitu, tanda gitu, nggak bisa. Kita cuma bisa, kalau tidak salah, bisa membuatnya dalam bentuk warna. Misalkan kita ganti warna, misalkan greennya, bisa tidak? Warnanya bisa, dan mungkin garis-garisnya itu juga bisa kita ubah. Nah itu dia. Jadi kita coba, misalkan kita pakai grid on ya, biar lebih menarik lagi. Grid on ya. Kita juga pastinya bisa gunakan color map ya, color map. Misalkan kita kasih seperti warna pintar ya, misalkan kayak gitu. Atau juga kita bisa membuat keterangan-keterangan juga bisa. Kita bisa berikan judul, titelnya apa? Titelnya misalkan atau judulnya ini kita kasih grafik tinggi badan dalam sentimeter. Itu dia, seperti itu. Terus untuk X labelnya, misalkan X labelnya apa ya? Misalkan kita kasih jumlah data. Lalu ya label kita beri nama tinggi badan. Oke, seperti itu. Ya, kalau kita mau lebih lagi, kita mungkin bisa pakai, kalau kita tidak gunakan winter ya, atau maksudnya kita tidak gunakan warna, berarti kita hapus di situ aja. Kita gunakan color map aja nih, winter. Kita masukkan angka menu 4, variabelnya. Oke. Seperti ini. Itu dia, seperti itu. Oke. Jadi kalian bisa mengubahnya sesuai dengan kalian punya kesukaan. Itu dia. Jadi terserah kalian saja. Ini bukan jumlah data, tapi banyaknya data. Itu dia. 4. Oke, seperti itu. Oke, paham ya? Seperti itu maksudnya. Ketika kita belajar menggunakan M-File pada analisis data. Oke, sejauh ini kita punya pertemuan ya, yang bisa kita pelajari hingga saat ini. Semoga apa yang boleh kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan tentunya bisa kalian kembangkan kemampuan kalian ketika belajar tentang MATLAB, seperti itu. Oke.
Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Sukses selalu untuk kalian.